Assalamualaikum, semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah tentunya untuk sahabat semua. Nah, sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, kita sapa-sapa dulu di para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Astra Jingga, Habidatul Mutmiah dari Lombok, Gopur dari Magelang, Abah Trompet dari Bandung, Muhammad Soleh dari Tangerang, Time Tube, Rima Hamdani dari Cikonang, Selby JR dari Kalimantan, Samsul Latif dari Pekalongan, Mas Hafid dari Madura. Dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Purampoku Engira Podahu Damai. Gimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, dia langsung ke alur ceritanya. Film ini diawali ketika negara India dijadikan tempat pembuangan sampah oleh negara-negara lain. Berbagai jenis sampah dibuang ke negara India. Bahkan alat-alat perang termasuk bom pun juga dibuang ke sana. Suatu hari seorang mama yang sedang memulung di sana tak sengaja menemukan sebuah bom yang masih aktif tentunya. Dan ketika dia memegangnya, bom itu pun kemudian meledak. Suatu hari seorang pria bernama Balu terlihat sedang diamankan dibawa ke pengadilan. Balu dituduh sebagai pemimpin komunis di wilayah India. Hakim pengadilan mendakwa memvonis hukuman mati kepada Balu atas dakwaan kasus perampokan dan pemberontakan yang dilakukan oleh dirinya. Bukannya mengelak dan membela dirinya, Balu justru mengakui tuduhan tersebut di depan semua orang. Balu mengatakan kepada mereka bahwa dia melakukan semua itu sangat-sangat sadar. Sebelum cara eksekusi ditentukan, Balu meminta kepada hakim agar dirinya dihukum mati dengan cara ditembak. Namun hakim menolak usulan tersebut. Hakim memutuskan bahwa Balu akan dihukum mati dengan cara digantung. Hakim memberikan waktu 1 bulan bagi polisi untuk mencari algojo profesional yang akan mengeksekusi Balu. Setelah polisi mendapatkan algojo tersebut, maka hakim akan memutuskan kapan waktunya Balu akan dieksekusi. Balu masih memiliki waktu hidup 1 bulan lagi sebelum hari kematiannya. Dalam kurun waktu tersebut, petinggi kepolisian memanggil anak buahnya yaitu polisi Macaulay. Macaulay adalah seorang polisi baik dan jujur. Tak heran jika petinggi kepolisian memanggilnya dan memintanya untuk mengawal Balu hingga hari eksekusi tiba. Petinggi kepolisian juga meminta kepada Macaulay untuk mencari algojo profesional yang akan mengeksekusi Balu. Macaulay lalu menyarankan seorang algojo bernama Yamalingga. Yamalingga adalah seorang algojo yang pernah mengeksekusi 2 orang terpidana mati 12 tahun yang lalu. Kemampuan Yamalingga dalam menjadi algojo tidak perlu diragukan lagi. Dia memiliki gen-gen algojo yang berasal dari ayah dan kakek buyutnya. Ayah dan kakek Yamalingga adalah seorang algojo handal yang selalu berhasil menuntaskan tugasnya dengan sangat rapi. Petinggi-petinggi kepolisian sekaligus atasannya Macaulay lalu menyetujui sarannya Macaulay. Macaulay diminta untuk segera mencari dan menemukan Yamalingga. Macaulay lalu bergerak melakukan pencarian. Dia membawa Balu ke penjara pusat yang ada di Cinai untuk diamankan. Balu dikawal dengan sangat ketat oleh Macaulay dan anak-anak buahnya. Di tengah jalan terlihat orang yang membenci Balu sedang melakukan demo untuk menuntut pemerintah. Mereka menuntut agar pemerintah bisa secepatnya menentukan tanggal pengeksekusiannya si Balu. Beberapa waktu kemudian, kini Balu sudah sampai di penjara pusat yang ada di Cinai. Semua tahanan yang ada di sana mengetahui bahwa Balu adalah seorang terpidana mati. Di tengah jalan, Balu melihat seorang yang juga merupakan terpidana mati sedang dipukuli oleh salah satu petugas yang ada di sana. Balu yang melihat kejadian itu lalu bertanya kepada Macaulay, mengapa narapidana itu yang jelas-jelas sudah divonis mati oleh pengadilan malah dipukuli di sini. Macaulay yang mendengar hal tersebut lalu merespon pertanyaan Balu.
Macolai lalu bertanya kepada petugas itu mengapa dia memukuli narapidana yang dihukum mati tersebut. Petugas itu kemudian menjawab bahwa dia sengaja memukuli narapidana itu karena dia telah 8 kali mencoba melarikan diri. Balu lalu menyarankan kepada Macolai bahwa memukuli narapidana sebagai hukuman merupakan langkah yang kurang efektif. Hal itu tidak akan mampu membuat sang narapidana jera. Macolai yang merasa perkataan Balu ada benarnya lalu memutuskan bahwa narapidana itu akan mendapatkan pengurungan jatah makan selama 15 hari sebagai hukumannya. Singkat cerita, kini Balu sudah sampai di sel khusus miliknya. Sebelum dirinya berpisah, Macolai mengatakan kepada Balu bahwa penjara ini adalah penjara yang membebaskan para tahanan untuk melakukan semua hal yang mereka inginkan, selagi hal tersebut tidak menimbulkan sebuah kegaduhan. Tak perlu waktu lama bagi Balu untuk beradaptasi dalam penjara tersebut. Kepopuleran yang dimilikinya membuat para tahanan yang ada di sana tertarik pada dirinya. Namun entah mengapa kelakuan Balu di dalam penjara jauh berbeda dengan kengerian dakwaannya sebagai dalang pemberontakan. Balu selalu mendengarkan keluh kesah narapidana di sana dengan seksama. Karena kebaikan dan perhatian yang diberikan oleh Balu, narapidana di sana pun meminta Balu untuk menjadi wakil mereka dalam menyampaikan suaranya. Setelah berargumen cukup panjang dengan hakim penjara, satu demi satu para tahanan yang berhasil dibuktikan Balu bahwa mereka tidak bersalah, akhirnya dibebaskan. Balu berhasil membuktikan bahwa para tahanan tersebut memang tidak melakukan kejahatan yang dituduhkan kepada mereka. Hakim tidak hanya membebaskan mereka, tapi juga memberikan mereka semua sejumlah uang sebagai biaya kompensasi alias ganti rugi. Selain menjadi wakil suara bagi para tahanan, Balu juga sangat menghormati para sesepuh napi yang ada di penjara. Hal ini dapat dibuktikan dari aksi Balu yang meminta kepada petugas untuk membiarkan mereka yang melakukan proses pengkremasian kepada salah satu napi sepuh yang baru saja meninggal. Balu berjanji bahwa dia dan tahanan-tahanan lainnya akan memberikan pemakaman yang layak kepada orang tersebut. Berkat kebaikan yang Balu lakukan, para tahanan yang ada di sana pun merasa bahwa Balu tak seharusnya dihukum mati. Mereka menawarkan bantuan kepada Balu jika Balu ingin melarikan diri dari penjara ini. Mereka dengan senang hati akan membantu Balu. Namun Balu menolak usulan itu. Dia berkata kepada mereka jika saat ini dia belum mau meninggalkan penjara itu. Tapi jika nanti waktunya tiba, Balu pasti akan meminta bantuannya. Cerita kemudian berpindah di mana seorang wanita bernama Quilly yang tak lain dan tak bukan merupakan teman terpercaya Balu sedang menemui sekelompok hacker. Quilly meminta bantuan mereka untuk membantu dirinya mengeluarkan Balu dari penjara. Para hacker itu telah mengetahui bahwa Algojo yang saat ini dicari oleh polisi adalah Yamalingga. Di sisi lain ternyata Yamalingga sekarang bekerja sebagai tukang tarik tuas rel kereta api. Dalam menjalani kesehariannya, Yamalingga selalu meminum minuman keras sebagai obat dahaganya. Hal ini sengaja Yamalingga lakukan agar dia tidak mengingat masa lalunya yang dahulu kala. Dahulu kala Yamalingga yang masih menjadi Algojo mengalami sebuah insiden yang membuatnya begitu trauma. Insiden itu adalah ketika Yamalingga mengeksekusi mati orang yang tidak bersalah. Yamalingga tahu bahwa orang tersebut sebenarnya tidak bersalah, namun karena pengadilan tetap menjatuhkannya hukuman mati, maka Yamalingga pun mau tidak mau harus melakukannya. Kejadian itu membuat hidup Yamalingga menjadi hancur. Dia terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Yamalingga lalu memutuskan bahwa dia akan berhenti menjadi Algojo. Sementara itu polisi Macolai tengah menghubungi anak buahnya yang bernama Pandi. Pandi adalah anak buah Macolai yang sebelumnya sudah ditugaskan untuk mencari informasi mengenai keberadaan Lingga. Pandi berhasil menemukan Lingga yang sedang mabuk di sebuah kedai. Namun karena pada saat itu Lingga membuat onar, polisi setempat pun kemudian datang dan hendak menangkap Lingga. Beruntung bagi Lingga karena di saat yang bersamaan Macolai datang dan langsung mengamankan dirinya. Macolai membawa Lingga ke suatu tempat. Pada saat itu Lingga mengira bahwa Macolai akan membawa dirinya ke kantor polisi. Namun ternyata Macolai justru membawa Lingga ke sebuah kafe yang terbilang mewah. Lingga tentu saja senang dan bahagia karena dia bisa meminum minuman keras dengan harga yang mahal. Macolai pun kemudian membolehkan Lingga untuk minum minuman keras sebanyak yang ia mau. Hal itu pun jadi membuat Lingga jadi semakin kegirangan. Namun di saat Lingga sudah kelihatan puas, Macolai kemudian menjelaskan siapa dirinya yang sebenarnya dan apa maksud kedatangannya. Aku adalah seorang polisi yang ditugaskan untuk mencari seorang Algojo.
ada seorang terpidana mati yang harus segera dieksekusi mati dengan cara digantung. Mendengar penjelasan itu, Lingga langsung lari ketakutan. Masa lalunya kembali muncul dalam ingatan Lingga. Dia langsung bertingkah aneh dan berteriak, "Aku bukanlah seorang pembunuh." Macolai lalu meyakinkan Lingga bahwa dirinya bukanlah seorang pembunuh. "Lingga, kamu bukanlah seorang pembunuh. Kamu adalah seorang penegak hukum yang menjalankan tugasmu." Lingga lalu menjelaskan semua kejahatan Balu kepada Lingga, bahwa Balu adalah seorang pencuri dan pemberontak yang mengancam nyawa tentara perbatasan dengan menggunakan bom. Setelah itu, Macolai lalu mengantarkan Lingga pulang ke rumahnya. Dia juga memberikan Lingga sebotol minuman keras mewah dan sebuah ponsel yang akan digunakan untuk saling berkomunikasi. Usut punya usut, ternyata aksi Macolai itu disaksikan oleh 2 orang bawahan Kuaili yang sedang menyamar sebagai penjahit. Lingga lalu kembali ke rumahnya dengan raut wajah murung. Ibunya yang melihat hal itu tentu saja bingung. Lingga lalu berbaring di kasur. Dia berharap bisa tidur dan dapat melupakan peristiwa tersebut. Namun sayangnya dia terus terjaga. Di sisi lain, Macolai yang baru saja geletakan sebentar langsung mendapatkan telepon dari atasannya. Atasannya itu mendesak Macolai agar bisa meyakinkan Yamalingga. Hal itu dikarenakan publik terus saja menuntut dirinya untuk segera menggantung Balu. Keesokan harinya Macolai bersama anak buahnya pergi ke tempat di mana Balu akan dieksekusi. Macolai meminta salah satu anak buahnya untuk mengecek apakah kondisi tiang gantung itu masih layak digunakan atau tidak. Namun anak buah yang ditunjuk itu mengatakan bahwa seharusnya Linggala yang harus mengecek kelayakan ini. Apakah tingginya, kekuatan dan ketahanan tiang gantung tersebut masih bisa digunakan ataupun tidak. Hanya Linggala yang dapat bisa menyimpulkan hal tersebut. Macolai lalu menghubungi Lingga. Ibunya yang mengetahui hal tersebut kemudian pergi menemui Macolai di kantornya. Ibunya meminta agar Macolai tidak menjadikan anaknya lagi sebagai algojo, karena dia tidak tega melihat putranya yang terus-terus tenggelam dalam penyesalan. Lingga menyampaikan kekesalannya kepada patung dewa bahwa dia tidak ingin kembali menjadi sebuah algojo. Lingga lalu berniat menghabisi dirinya sendiri, namun Kaili dengan sigap langsung menghentikan dirinya. Kaili kini benar-benar menyadari bahwa Lingga memang tidak ingin menjadi seorang algojo. Dia lalu mengantar Lingga pulang ke rumahnya dan memberikan sedikit perhatian kepada Lingga. Lingga menjadi sangat bahagia karena baru ini ada seorang gadis yang begitu peduli pada dirinya. Keesokan harinya, Kaili mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia akan mendekati Lingga sebagai mediator untuk menyelamatkan Balu. Teman-teman Kaili kemudian bertanya bagaimana cara agar rencana itu bisa berhasil. Kaili menegaskan bahwa dia akan meyakinkan Lingga untuk menjadi algojonya Balu. Singkat cerita, Kaili mengajak Lingga untuk bertemu di suatu tempat. Di sana Kaili meminta Lingga untuk menjadi eksekutornya Balu. Kaili juga menjelaskan bahwa dirinya adalah teman baiknya Balu. Kaili yang harus berusaha mendekati Lingga membuat dirinya mulai merasa nyaman dengan Kaili. Akhirnya, setelah berpikir cukup lama, Lingga akhirnya memutuskan bahwa dia akan kembali menjadi algojo. Lingga lalu bertanya kepada Macauli siapakah identitas Balu yang sebenarnya, mengapa dia akan dihukum mati. Macauli lalu menjelaskan bahwa kalau Balu tak lain dan tak bukan hanyalah seorang penjahat. Dia perampok kereta dan memberontak kepada tentara perbatasan India dengan menggunakan bom. Lingga yang mengetahui bahwa Balu adalah orang yang jahat kemudian pergi menemui Kaili dan menceritakan hal tersebut. Kaili membenarkan hal itu bahwa Lingga dan dirinya memang terlibat dalam kasus perampokan kereta dan pemberontakan kepada tentara perbatasan India. Namun semua ini dilakukan oleh Balu dan dirinya bukan tanpa alasan. Saat itu sebuah desa sedang mengalami krisis yang ekstrim. Banyak masyarakat miskin yang tidak bisa makan dan banyak pula di antara mereka yang jatuh sakit bahkan meninggal. Untuk menangani hal tersebut, Partai Komunis kemudian mengirim Balu sebagai solusinya. Balu bersama dirinya kemudian merampok sebuah kereta logistik dan membagikannya kepada seluruh masyarakat. Aduh, bagi jama kar do. Tak hanya itu saja, suatu hari Balu mendapati sebuah kabar tentang pemulung-pemulung yang tewas karena ledakan bom. Balu lalu melakukan investigasi sendiri. Dia menemukan fakta yang mencengangkan karena India justru dijadikan tempat pembuangan sampah dari berbagai negara. Bermacam-macam sampah ada di sana, salah satunya adalah sampah militer. Balu dibantu dengan Kaili merakit sebuah bom bunuh diri yang akan diledakkannya saat berada di dekat tentara perbatasan nanti. Awalnya Kaili meminta Balu untuk mengurungkan niatnya, tapi Balu dengan yakin tetap akan menjalankan rencana tersebut. Dia bersedia mati agar pemerintahan mau memperdulikan terhadap peristiwa ini. Balu lalu meminta Kaili untuk meledakkan bom tersebut jika sinyal dan lampu merah sudah menyala.
Namun ketika sinyal itu sudah menyala, Kylie justru tidak meledakkannya, yang mengakibatkan Balu pun berhasil dilumpuhkan oleh tentara perbatasan. Karena kejahatan-kejahatan itulah pengadilan lalu menjatuhi Balu dengan hukuman mati, ujar Kylie. Kylie mengatakan kepada Lingga bahwa dirinya sengaja tidak meledakkan bom tersebut karena dia tak ingin membunuh orang yang tak bersalah seperti Balu. Lingga yang percaya dengan Kylie akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan Balu. Singkat cerita, rencana penyelamatan pun dimulai. Pertama-tama, Kylie meminta Lingga memakai sebuah baju yang di resletingnya terdapat sobekan kecil. Kylie meminta Lingga bertemu dengan Balu dengan pakaian itu. Jika Balu melihatnya, pasti dia akan mengerti jika kamu adalah utusanku, ujar Kylie. Kylie juga meminta Lingga untuk bisa meyakinkan Makau bahwa dia akan membawa keempat temannya untuk membantu menyiapkan tempat eksekusi. Setelah dirasa semua cukup, Lingga kemudian pergi menemui Makau. Dia meminta untuk dipertemukan dengan Balu. Sesampainya di sana, Lingga sangat senang karena dia melihat Pandi baik-baik saja. Pandi adalah seorang polisi sekaligus temannya Lingga saat masih aktif menjadi seorang algojo. Setelah sampai di sel penjaranya Balu, Balu langsung melihat sobekan kecil di resleting baju Lingga, dan saat itu juga dia langsung mengetahui bahwa Lingga merupakan utusan Kylie. Lingga lalu pergi ke tempat eksekusi untuk mengeceknya. Sesampainya di sana, dia langsung syok karena sudah lama sekali tidak pergi ke tempat tersebut. Lingga lalu melapor kepada Makau bahwa tempat eksekusi itu sudah tak layak untuk digunakan. Lingga lalu meminta izin kepada Makau agar bisa diperbolehkan membawa keempat temannya untuk membuat tempat eksekusi yang baru. Namun Makau dengan tegas menolak usulan tersebut. Makau Lai telah mempersiapkan orang-orang yang akan membantu Lingga. Lingga lalu kembali ke markas dan menceritakan semua itu kepada Kylie. Dia mengatakan kepada Kylie bahwa Balu sudah memahami bahwa dirinya adalah orang yang diutus oleh Kylie. Namun dirinya gagal meyakinkan Makau untuk membiarkan keempat temannya datang membantu. Makau telah memiliki orang-orang sendiri yang akan membantu Lingga dalam menjalankan tugasnya. Setelah mendengar hal tersebut, Kylie menjadi sedikit agak lega dan sedikit rasa kecewa. Namun dia tak menyerah begitu saja. Dia lalu meminta Lingga untuk menjalankan rencana yang kedua, yaitu Kylie meminta Lingga untuk kembali ke penjara besok hari. Lingga harus menyelinap ke dalam ruang kontrol dan menyambungkan kabel CCTV penjara dengan kabel milik mereka. Mereka akan meretas rekaman CCTV penjara dan mengubah sesuka mereka. Keesokan harinya rencana kembali dimulai. Lingga kembali ke penjara dengan alasan akan mengadakan upacara ritual sebelum tempat eksekusi dirubuhkan. Namun saat dia melihat penjaga CCTV lengah, Lingga langsung menyelipkan masuk ke dalam ruang kontrol dan memasang kabel tersebut. Beruntung Lingga berhasil menyelesaikan misinya itu sebelum dilihat oleh Makau Lai. Makau Lai yang tak lama kemudian lewat tentu saja bingung mengapa Lingga bisa ada di ruang kontrol. Namun Lingga dengan tenang berhasil mengelabui Makau Lai. Dia berkata kepada Makau Lai bahwa kehadiran di sini untuk ikut mengawasi CCTV karena kebetulan petugas sedang pergi ke toilet. Hari demi hari terus berlalu. Lingga dan beberapa napi pilihan Makau terus bekerja membangun tempat eksekusi yang baru. Sementara di sisi lain, niat Balu untuk kabur dari penjara itu kini semakin memuncak. Dia pergi menemui seorang narapidana asal Afrika Selatan yang berada di penjara itu sebelum akhirnya dipindahkan. Ternyata narapidana itu siap lahir batin membantu Balu kabur dari penjara tersebut. Dia sangat yakin bahwa Balu adalah orang yang baik dan dia tidak pantas untuk dihukum mati. Di markas, Kylie dan Lingga tengah membuat rencana cerdas dengan membuat barcode yang ditempelkan di baju. Barcode itu akan menjadi tulisan apabila di-scan. Keesokan harinya, Lingga kembali ke penjara untuk menemui Makau Lai. Dia mengatakan kepada Makau Lai bahwa dia ingin membuat manekin Balu yang persis dengan dirinya, baik itu dari segi tingginya ataupun dari segi beratnya. Manekin itu akan dijadikan subjek untuk menguji ketahanan tiang gantung. Apakah tiang gantung itu nanti mampu menahan bobot Balu atau tidak? Makau Lai lalu mengizinkan Lingga untuk membuat manekin itu hingga dipersilahkan masuk menemui Balu dan mengukur badannya. Lingga selalu berpikir bagaimana caranya agar Balu bisa meng-scan barcode yang ada di bajunya. Dia lalu menemukan sebuah ide yang cukup cemerlang. Dia meminta semua orang yang ada di sana untuk selfie secara bergantian dengan alasan sebagai kenang-kenangan. Hingga akhirnya dia meminta Balu untuk memfoto dirinya bersama Makau Lai. Balu yang memegang HP tersebut memanfaatkan momen itu dengan meng-scan barcode yang ada di baju Lingga. Isi dari barcode itu adalah mereka menunggu instruksi Balu kapan Balu akan keluar dari penjara itu. Lingga lagi-lagi berhasil menyelesaikan misinya. Agar dirinya tidak dicurigai Makau, Lingga kemudian membuat manekin Balu sama persis dengan data yang sudah dia terima. Di sisi lain, kini Balu dan beberapa narapidana lainnya tengah berkumpul untuk merencanakan rencana untuk bisa mengeluarkan Balu dari penjara tersebut.
Diketahui, sebentar lagi ke-6 narapidana yang berasal dari Afrika Selatan akan dipindahkan ke penjara lain. Salah satu dari napi tersebut mengatakan kepada Balu bahwa Balu bisa menggantikan posisinya nanti untuk melarikan diri. Namun syaratnya, Balu harus memakai baju yang sama agar tidak dicurigai. Tak lama kemudian tempat eksekusi pun selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Macaulay lalu membawa Balu untuk melihat tempat eksekusinya. Pada saat itu Balu bertanya kepada Lingga apakah dia sudah membuat manekin yang mirip dengan dirinya. Ya, tentu saja, ujar Lingga. Balu lalu melihat manekin itu dan mengujinya. Tapi ketika dia melihat sebuah peluang, dia lalu menyelipkan sebuah kertas kepada Lingga. Lingga lalu menyerahkan kertas tersebut kepada Kylie dan teman-temannya. Ternyata isi kertas itu adalah pesan dari Balu yang berbunyi pada tanggal 21, 6 narapidana yang berasal dari Afrika akan dipindahkan dari penjara Cinai. Dan salah satu dari mereka akan digantikan oleh Balu untuk keluar dari sana. Mereka semua senang melihat hal itu. Mereka lalu menyusun rencana berikutnya untuk menyelamatkan Balu. Kini tanggal 21 pun tiba. Rekan-rekan Kylie sudah bersiap di tengah jalan untuk menunggu kedatangan Balu. Sementara itu 7 napi asal Afrika siap dipindahkan. Mereka segera diperiksa dan siap untuk pergi menuju gerbang utama penjara. Di saat yang bersama salah satu napi lalu mengeluarkan Balu dari penjara, lalu Balu pergi ke sebuah tempat untuk mengganti bajunya. Dan di saat momen itu datang, Balu langsung bertukar tempat dengan salah satu napi yang ada di sana. Kylie dan rekan-rekannya berharap cemas sambil memantau Balu dari CCTV yang diretas agar tidak terdeteksi. Mereka mengganti rekaman CCTV dengan rekaman situasi yang aman. Namun sayangnya hujan tiba-tiba turun. Dan mereka sama sekali tidak punya pengganti rekaman CCTV saat hujan. Mereka belum bisa tenang sebelum Balu keluar dari penjara. Tak lama kemudian Balu pun masuk ke dalam mobil dan di sisi lain, Macau kini menyadari adanya sebuah kejanggalan dari tampilan CCTV pada saat itu. Bagaimana mungkin tampilan CCTV menampilkan kondisi penjara yang kering sedangkan pada saat itu hujan sedang turun. Macau lalu menekan tombol alarm penjara yang membuat gerbang kembali ditutup. Balu yang menyadari hal itu lalu turun dari mobil dan hendak melarikan diri. Dia menghajar beberapa penjaga yang ada di sana. Napi-napi Afrika lain pun juga ikut membantu Balu. Namun penjaga berhasil melumpuhkan mereka. Penjaga terus memukuli napi-napi Afrika itu yang membuat Balu merasa kasihan. Lalu menyerahkan diri. Balu lalu dihajar oleh Macaulay yang bertugas di sana hingga tak berdaya. Balu lalu dibawa ke sel isolasi khusus dan tangannya dirantai. Keesokan harinya Macau memecat petugas CCTV dan menggantinya dengan yang baru. Macau meminta petugas yang baru itu untuk menyelidiki bagaimana mungkin mereka bisa kecolongan. Dan di saat yang bersamaan Lingga pun datang menemui Macaulay. Lingga bersandiwara seolah dia tidak mengetahui kejadian kemarin. Dia lalu bertanya kepada Macau di mana saat ini Balu ditahan. Dan Balu pun mengatakan bahwa saat ini dia ditahan di ruangan sel isolasi khusus. Lingga lalu menyampaikan hal itu kepada Kylie. Kylie yang sudah mentok pun mau tidak mau harus turun tangan menyelamatkan Balu. Berdasarkan informasi dan gambaran peta yang didapat oleh Kylie, ternyata tempat eksekusi itu berada dekat dengan saluran drainase. Mereka pun mencoba menelusuri drainase tersebut. Dan Lingga membantu mereka dari dalam. Dan benar saja mereka berhasil menjebol tembok bawah tempat eksekusi. Lingga mengatakan kepada mereka bahwa jika dia akan menyiapkan beban pengganti tubuh Balu yang akan membuat Balu seolah-olah masih menggantung. Mereka lalu pergi dari sana dan Lingga kembali memperbaiki dinding itu seperti semula. Rekan-rekan Kylie menyadari bahwa Kylie dan Balu sama-sama menguasai 16 bahasa termasuk bahasa Sanskerta. Dan mereka akan memanfaatkan bahasa tersebut untuk berkomunikasi satu sama lain. Kylie lalu pergi ke penjara untuk menemui Macau. Kylie mengaku kepada Macau bahwa dia adalah tunangannya Balu. Dan dia datang kemari untuk bertemu dengan Balu. Macau lalu mengizinkan Kylie untuk menemui Balu. Dia dihantarkan ke sana dengan seorang polisi sebagai pengawalnya. Di sana Kylie berpura-pura berdoa dan mengucapkan bahasa Sanskerta yang sama sekali tidak diketahui oleh petugas yang mengawalnya. Balu yang mendengar bahasa itu tentu saja mengerti maknanya. Di dalam bahasa itu Kylie mengatakan kepada Balu bahwa mereka akan menyelamatkan Balu saat hari eksekusi. Keesokan harinya, Macau mendapatkan informasi jika nomor seseorang yang bernama Kylie ternyata masuk ke dalam frekuensi jaringan CCTV. Dan setelah melakukan penyelidikan, ternyata nomor Kylie itu sering menghubungi Lingga. Macau lalu bertanya pada bawahannya, apakah dia bisa mengirim pesan kepada Lingga tapi atas nama Kylie. Bawahannya Macau pun mengatakan bahwa hal itu bisa dilakukan. Keesokan harinya, Macau menggelar konferensi pers dan mengumumkan kepada seluruh awak media bahwa Balu akan dieksekusi pada tanggal 10 jam 4 sore alias esok hari.
Salah satu wartawan lalu bertanya kepada Makau apakah hukuman gantung ini memang pantas diterima oleh Balu. Karena diketahui masih banyak masyarakat yang menolak keputusan itu. Mereka menganggap bahwa Balu adalah pahlawan bukan seorang penjahat. Macaulay lalu menjelaskan bahwa ini adalah keputusan pengadilan. Pengadilan menganggap pemberontakan yang dilakukan Balu terhadap tentara di perbatasan tidak bisa dimaafkan. Kylie yang melihat tayangan itu bersiap untuk menyelamatkan Balu pada esok hari. Dia lalu meminta rekan-rekannya untuk bertemu dengan Lingga pada malam ini. Namun hal itu tidak dapat dilakukan karena di saat yang bersamaan Lingga sedang berkumpul dengan orang-orang penting lainnya di hadapan Makau. Makau meminta mereka untuk menandatangani berkas penyaksian eksekusi Balu. Setelah mereka menandatangani berkas itu, Makau meminta mereka untuk menyerahkan ponselnya masing-masing. Dia juga mengatakan kepada mereka bahwa saat ini juga dia akan mengubah waktu eksekusi Balu menjadi jam 4 pagi besok hari. Macaulay lalu mengamankan saksi-saksi dan orang-orang yang terlibat dalam eksekusi Balu ke dalam sel tahanan khusus. Kini waktu hanya tersisa 5 jam lagi sebelum Balu dieksekusi. Makau datang menemui Balu dan menceritakan apa yang diketahui kepada Balu. Balu, aku sudah mengetahui semua rencana pelarianmu. Aku tahu kau akan diselamatkan saat proses eksekusi nanti. Namun aku sudah merubah jadwal eksekusimu menjadi jam 4 pagi hari ini. Kylie tentu saja tidak mengetahui hal ini. Dia hanya tahu bahwa proses eksekusi dirimu akan dilakukan jam 4 sore esok hari. Yang mengetahui perubahan eksekusi ini hanyalah Lingga seorang. Saat ini dia pasti sedang cemas di dalam sel. Aku akan mengirimkannya sebuah pesan mengatasnamakan Kylie. Pesan itu akan kutulis, Lingga, kau tak perlu khawatir. Aku akan menyelamatkan Balu pagi ini juga. Kau tak perlu khawatir. Makau lalu menunjukkan pesan itu kepada Balu. Tak lama kemudian, Pandi lewat di depan sel Lingga. Lingga meminta Pandi untuk menyerahkan HP-nya sebentar saja. Pandi lalu memberikan HP tersebut dan saat Lingga membukanya, dia membaca pesan yang dikirimkan atas nama Kylie. Padahal pesan itu adalah pesan yang dikirim oleh Makau. Lingga yang mengetahui isi pesan tersebut kini menjadi tenang. Dia dengan santai mengedipkan matanya kepada Balu, isyarat bahwa semua ini akan baik-baik saja. Namun, Balu yang mengetahui bahwa ini semua hanya akal-akalan Makau, hanya bisa tersenyum kepada Lingga untuk terakhir kalinya. Lingga dengan percaya diri menarik tuas eksekusi gantung. Mereka semua menunggu beberapa saat Balu yang dipastikan tewas. Tak lama kemudian setelah memastikan bahwa Balu benar-benar tewas, petugas kemudian membawa jasad Balu ke atas untuk diamankan. Namun Lingga yang syok karena Balu belum diamankan oleh Kylie langsung menghalangnya dengan mengatakan bahwa Balu belum benar-benar tewas. Lingga syok dan hanya bisa menangis memeluk manekin Balu. Beberapa waktu kemudian Kylie dan rekan-rekannya mengetahui bahwa Balu sudah tewas, kemudian pergi meninggalkan negara India. Sedangkan Balu hidup menjadi pengemis dengan gangguan mental bersama manekin Balu di sisinya. Dan film pun selesai. Pada umumnya, alasan mengapa orang lain membencimu adalah karena mereka menganggapmu sebagai ancaman. Karena mereka membenci diri mereka sendiri atau karena mereka ingin menjadi sepertimu. Hati pembenci tidak pernah damai, pikiran pembenci tidak pernah bersih, dan mata pembenci tidak pernah betul-betul terbejam. Membenci itu melatih dan merusak kehidupan. Jangan membenci ya sahabat. Terima kasih sudah menyimak video-video Leka21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.